Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fafifa di seluruh tanah air, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua ya. Oke, di program Lamulo Show kali ini, di mana kita pada hari ini hari Kamis ya, di mana hari Kamis ini adalah libur nasional ya, libur nasional hari besar umat Kristiani ya. Kemudian besok Jumat, kalau dulu kita kenal dengan Hari Fitnas, hari jepit nasional, biasanya kita nambah teman-teman. Tapi ini karena memang cuti bersama dari pemerintah, sehingga libur kita ini panjang ya. Tentu dari Kamis hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Sekali lagi selamat berlibur buat teman-teman ya. Semoga dengan keluarga tentu happy ya, weekend yang panjang. Baik teman-teman, sahabat Lamulo Show ya. Ini studio kita yang baru ya, karena memang pindah ya dari tempat yang lama. Tempatnya kecil ya, tapi di sini coba kita akan manfaatkan untuk berinteraksi dengan teman-teman ya. Akan kita coba baca berita, kemudian reaction, kemudian kita akan ngobrol dengan tokoh-tokoh ya. Oke, apa yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada dua yang memang lagi rame di dunia dunia online ya, atau di media berseliweran, atau kita tahu bahwa di TV-TV mainstream ya banyak sekali berita mengenai komposisi menteri ya, yang dimana pemenang atau presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini sudah menyiapkan ya formasi-formasi daripada yang mengisi pos-pos kementeriannya nanti. Bahkan ada yang kita dapat informasi sementara kan ada 34 kementerian. Bahkan ada informasi yang kita dapat ya dari media bahwa kemungkinan nanti akan bertambah nomenklatur atau kementerian akan bertambah menjadi 40 kementerian. Itu informasi ya. Namun saya tidak bahas itu secara detail pada saat ini. Yang akan saya bahas ini mengenai pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Ini kita akan baca kutip dari Kompas ya, Kompas TV ya, dimana dikasih judul di sini adalah para kandidat cagup untuk pilkada Jakarta dari 5 partai suara terbanyak di DKI. Nah ini yang kita akan bahas teman-teman untuk pada sesi pada pagi hari ini. Dimana kita tahu bahwa partai pemenang pemilu di DKI kemarin adalah partai PKS ya, kemudian ada juga nomor 2 itu kalau nggak salah PDI ya, kemudian ada Gerindra, Nasdem dan Golkar ya. Dan ini secara aturan ya, teman-teman kita tahu bahwa pilkada nanti ini boleh diikuti oleh partai politik atau gabungan, kemudian boleh juga diikuti oleh independen. Tentu kalau lewat independen ini dukungan yang harus ya dipenuhi adalah kalau di DKI itu sekitar 2 juta KTP. Nah, itu 2 juta KTP, dan kita lihat independen atau yang jalur perorangan itu kita lihat sudah ada nama yang disebut-sebut adalah Komjen Pongrekun ya. Nah, ini juga salah satu yang rajin bersuara ya di tengah masyarakat ya. Kita langsung baca aja teman-teman ya, apa informasi dari Kompas ya kan. Partai politik mulai memunculkan kadernya untuk maju sebagai kepala daerah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Pilkada Serentak 2024. Kita tahu Pilkada Serentak ini tanggal 27 November ya, 27 November. Kemudian pendaftaran ya, kita juga tahu informasi bahwa pendaftaran itu sudah dibuka hari kemarin, tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei. Lanjut, tantangan gubernur dan wakil gubernur DKI ke depan yakni Jakarta tidak menjadi ibu kota negara,
melainkan akan menjadi daerah khusus. Nah, ini yang sudah dirubah ya teman-teman, bahwa Jakarta sekarang bukan menjadi ibu kota khusus ya. Lanjut kita baca ada Jaya. Dalam pasal ayat 1, pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang daerah khusus Jakarta yang sudah diteken ya, ditandatanganan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2005 dijelaskan Provinsi DKJ adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus yang dimaksud terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Oke, berikut nama-nama calon kepala daerah yang mulai dimunculkan partai politik untuk Pilgub DKI Jakarta. Ada Partai Keadilan Sejahtera ya, atau PKS, sebagai partai yang punya suara terbanyak dalam pileg di DPRD DKI Jakarta. PKS mengusulkan 3 kader, 1 nama di luar kader sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ketiga kader PKS yang diusulkan maju Pilgub DKI Jakarta yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW PKS DKI Jakarta, yaitu Bang Khairuddin. Kemudian ada kedua Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman, dan anggota DPR RI Mardani Alisera. Oke ya. Sebelum nama Presiden PKS Ahmad Syaihu juga diusulkan, namun Ahmad Syaihu menolak dan memilih menjadi komandan tim pemenangan partai. Oke, menarik ya teman-teman. Di sini kita tahu bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman ini adalah mantan Presiden PKS ya. Presiden PKS 2015 sampai 2020. Kemudian sempat juga menjadi anggota DPR RI ya. Dan kemarin kita tahu di tim pemenangan Pak Anies ya. Dan beliau ini cukup dikenal lah ya. Kemudian ada Bang Mardani Alisera, ini juga cukup terkenal ya. Dia DPR RI cukup lama ya, 2011, 2014, kalau nggak salah 3 periode ya. 3 periode beliau sudah menjabat. Kemudian beliau ini menjadi suara terbanyak kemarin di dapilnya ya, di dapil 1 Jakarta ya, di dapil 1 Jakarta. Kemudian diikuti oleh Gerindra, PDI dan Gerindra ya teman-teman ya. Menarik ini teman-teman suguhannya ya. Sedangkan satu nama lain dari eksternal, nah ini ada eksternal partai yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Oke. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi tidak memungkiri bahwa PKS masih membuka peluang mengusung calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan untuk kembali maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini banyak, tentu ada yang setuju, ada yang tidak ya, teman-teman, mengenai dimunculkan nama Anies Baswedan. Kalau kita lihat kemarin beliau juga mengatakan di Aceh ya, tentu menjadi pertimbangan beliau apabila diberikan tugas untuk memimpin DKI lagi. Tapi Presiden PKS juga pernah mengatakan pada acara halal bihalal di DPP yang mengatakan bahwa seharusnya Pak Anies sudah menjadi tokoh nasional ya, sehingga saatnya untuk mendukung calon-calon yang ada dari PKS ya kan. Dan saya secara pribadi ya lebih setuju itu, karena saya melihat Pak Anies ini sudah menjadi tokoh nasional. Boleh saya katakan beliau sudah 30-40% sudah menjadi tokoh kita. Dan kalau beliau turun ya kan, misalnya menjadi calon gubernur lagi, artinya kurang pas ya kan, karena beliau sudah. Nah, kalau memang kemarin ada isu yang mengatakan bahwa Pak Anies justru bikin partai, itu saya lebih setuju ya kan, Partai Perubahan untuk beliau menjadi kendaraan beliau di 2029 ya kan. Dan banyak yang mengatakan Pak Anies juga ditawarkan untuk masuk ke kabinet presiden terpilih Pak Prabowo. Kemudian ya termasuk tadi yang mengatakan bahwa didorong-dorong untuk ikut pilkada. Saya rasa
apa namanya, kita semua ya melihat beliau seharusnya 5 tahun ke depan menjadi oposisi, menjadi pengontrol pemerintah yang ada, ya. Kemudian nanti 2029 beliau ikut kembali kontestasi di Pilpres, ya. Itu harapannya secara pribadi ya. Dan ini sudah banyak sekali yang saya lihat di grup-grup relawan ya mengatakan Pak Anies seharusnya tetap ya berdiri di posisinya kita. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dari PDI ya. Partai pemenang yang kedua suara terbanyak di DKI adalah PDI. Nah, PDI ini 9 nama yang masuk dalam kandidat calon kepala daerah di Pilgub DKI dari PDI, yaitu ada internal ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, kemudian ada Menteri Sosial Tri Risma Harini, mantan deputi politik Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Presiden Mahfud MD, yaitu Andi Wijayanto. Nah, Andi Wijayanto. Kemudian yang kedua adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Oh, luar biasa ini. Ya, kita tahu Ahok itu menggantikan Pak Jokowi ya. Setelah Pak Jokowi naik menjadi presiden, Ahok melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, kemudian ikut kontestasi 2017 selaku incumbent ya, melawan dulu Pak Anies ya, 2017 sampai 2022 dan dimenangkan oleh Pak Anies. Ya, ini menarik ya kalau Ahok ikut kontestasi di 2017. Namun kita tahu sendiri ya, Ahok ini kontroversial banget ya, dan Ahok kemarin adalah yang mendukung calon 03 yaitu Pak Ganjar Mahfud ya, sampai beliau itu di komisaris Pertamina berhenti jadi komisaris. Ada Menteri Sosial, kemudian ada Sri Mulyani juga ya, sempat disebut ya. Di sisi lain, untuk mendukung Pilkada Jakarta, PDIP sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai. Namun Jarod menolak menyebutkan nama partai yang dimaksud. Menurutnya, kerjasama partai dibutuhkan untuk membuat Jakarta menjadi daerah yang lebih baik. PDIP juga menyatakan siap untuk bersaing dengan tokoh manapun. Oke. Kita lanjut ke Gerindra. Gerindra siapa aja calonnya? Yaitu ada mantan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, kader muda Partai Gerindra Budi Jiwandono, kemudian ada Moreno Suprapto, kemudian Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Budi dan Moreno merupakan anggota DPR RI periode 2009-2024, sedangkan Sarah adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Namun Gerindra terbuka untuk menjalani kerjasama dengan partai lain untuk Pilkada DKI Jakarta. Oke, itu tadi nama-nama dari Gerindra ya teman-teman ya. Kemudian ada Partai Nasdem. Nah, ini suara keempat terbanyak di DKI. Ya, Pak Nasdem tetap punya peluang untuk mengusung kadernya di Pilkada 2024 meski berada di posisi keempat dengan perolehan suara 545.235 suara. Di Pileg DPRD DKI, Nasdem bisa menjadi rekan koalisi partai lain. Karena Nasdem yang dimaksud kandidat untuk Pilgub DKI yakni Ahmad Syaroni. Syaroni merupakan anggota DPR dan juga bendahara umum Partai Nasdem. Selain itu, Nasdem juga membuka pintu dan siap mendukung Anies Baswedan jika ingin maju Pilgub calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada serentak. Bahkan Nasdem sudah ancang-ancang menduetkan Anies dengan Syaroni di Pilkada DKI. Mantap ya. Jadi kita lihat saja teman-teman nanti ya seperti apa, karena memang sudah dibuka semenjak kemarin tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei untuk pendaftaran baik calon independen maupun dari partai pun gabungan partai ya. Karena kita lihat persyaratannya memang untuk mengusung calon ya kepala daerah itu harus memenuhi 22 kursi ya. 25% dari akumulasi suara sah ya. Oke,
Nah, ini kita lihat Partai Golkar. Partai Golkar ini adalah pemenang kelima ya, suara terbanyak kelima di DKI. Partai Golkar punya 3 kandidat untuk dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta, yakni mantan Gubernur Jawa Barat, Bang Ridwan Kamil, ya. Kemudian Ketua DPD Golkar DKI Jakarta yang mantan Bupati Tangerang, yaitu Ahmad Zaki Iskandar, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Meski berada di posisi kelima, perolehan suara sebesar 517.819, Golkar masih berpeluang untuk mengusung kadernya di Pilkada 2024 dengan menggandeng partai lain, ya, seperti ini disebut langsung nih, PSI, PAN, Partai Demokrat, ya, yang sama-sama di koalisi Indonesia Maju, atau dengan PKB, Partai Perindo, dan P3. Oke, menarik teman-teman ya, mantan Gubernur Jawa Barat ya, ini gubernur saya nih di Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil ini luar biasa ya, dan sekarang beliau kan memang ada di Golkar ya, dan kita tahu kemarin mendukung Prabowo ya, atau 02. Oke teman-teman, itu tadi informasi sekilas mengenai Pilkada DKI yang menurut saya cukup menarik ya, untuk menjadi perhatian kita ikuti ya. Kita coba akan lihat berapa hari ke depan siapa yang duluan mendaftar, baik dari independen, perseorangan, atau dari partai politik ya. Dan sekali lagi, pemilihan kepala daerah ini seluruh Indonesia itu terjadwal tanggal 27 November ya, 27 November 2024. Kemudian tahapannya sekarang tanggal 8 Mei sampai dengan 20 Mei adalah mulai pendaftaran calon-calon wali kota, calon bupati, calon gubernur ya. Dan ini serentak di seluruh Indonesia. Dan kita sekali lagi ya, menjadi perhatian khusus ya untuk DKI ini menarik ya. Siapa yang akan bertarung, karena memang seperti saya bilang tadi, DKI ini menjadi daya tarik tersendiri karena siapa yang jadi gubernur di sana ya, di Jakarta, berpeluang sekali untuk menjadi pemimpin nasional atau presiden. Oke, itu aja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ikuti terus ya kan program-program dari Paviva TV. Nanti insya Allah kita cuma ada program yang kita lagi rancang teman-teman, namanya Suara Rakyat. Suara Rakyat ini saya akan bikin live ya kan. Kemudian nanti bersama tokoh tentu saya kasih kesempatan untuk berkomunikasi langsung ya dengan tokoh yang hadir. Suara Rakyat. Kemudian ada statement tokoh. Kemudian nanti saya akan ada reaction. Nah, karena memang jujur aja kemarin kita baru pulang dari Lombok ya, baru mudik ya, kemarin mudik kemudian baru balik lagi, jadi saya sudah siap kembali menyapa teman-teman, membersamai teman-teman sahabat Paviva TV di seluruh tanah air. Dukung terus channel ini dengan share videonya, dengan like, comment, atau subscribe ya teman-teman ya, supaya saya selalu semangat untuk bikin kontennya. Oke, terima kasih. Dengan laluhanan dari Paviva TV Lamulus Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulus Show. Paviva Happy Ending.